Terima kasih Anda tetap bersama kami, Bang Jamada. Jika kita melihat bahwa ada kewajiban untuk melapor dari pihak Roy Suryo maupun Dr. Tifa serta Rismon Sianipar, sementara itu langkah selanjutnya yang tengah dipersiapkan saat ini apa saja? Oke, aku jawab dulu ya. Wajib lapor itu sejak pemeriksaan jadi tersangka 13 November 2025. Kewajiban mereka ada waktu itu kan ada gunjing-gunjing pemerintahan lah segala macam ya. Ternyata jam 8 malam itu kita keluar. Sesudah di reskrim jam 7 konferensi pers. Ya memang secara manusiawi seperti kata rekan Boy tadi gedebak-gedebuk juga waktu itu. Tapi ya nggak tahu pertimbangannya akhirnya jalan. Nah oleh sebab itu karena tidak ditahan setiap minggu berikutnya itu wajib lapor ditentukan setiap hari Kamis. Contoh seperti tadi kan kami wajib lapor sama Kompes menyampaikan ahli dan sebagainya. Nah kemudian jika tidak bisa hari Kamis ya bisa diundur bisa dimajukan. Dan sampai sekarang mereka tertib banget. Ketiganya ini orang sadar hukum kok. Makanya saya mau mendampingi. Sadar hukum bukan hantam kromo, bukannya waduh peperangan yang unpredictable gitu. Semua penelitian. Saya bangga dengan mereka. Mereka teliti. Siapa yang mau meneliti? Oke, jawaban yang kedua tadi. Selanjutnya apa? Target yang ada di depan kita bukan target ya. Kewajiban yang sesuai dengan panggilan dari undangan lah dari Polda Metro Jaya, saya langsung menerima undangan yang saksi itu loh. Bayangkan saya diundang khusus menerima itu. Apa yang kita koordinasikan? Bagaimana mempercepat agar sampaikan tanggal 20 tinggal 5 hari lagi. Ada yang di luar kota, ada di mana. Saya bilang, saya bertanggung jawab. Boleh nggak penyidik saya bertanggung jawab menyampaikan ke yang bersangkutan. Karena itu adalah saksi undangan kami. Oh boleh katanya. Makanya sini undangan semua nih. Map-map coklat semua gitu. Baik. Jadi itu dia. Nah kemudian tanggal 20 itu nanti, kalaupun mereka profesor sebagai ahli, ya tetap kami dampingi. Bukan dampingi memberikan keterangan, tapi mendampingi memberi kekuatan lah ya. Sesuai dengan KUHP baru juga wajib didampingi, mulai saksi sampai apapun itu gitu loh. Saya pikir itu. Jadi kalau seperti judulnya perikop ini, kapan persidangan, saya sih nggak mau baca gitu loh. Artinya ada ahli yang sudah disiapkan untuk meringankan? Sudah. Oh, oke. Sudah, yang meringankan itu saksi biasa. Ahli justru yang lebih meringankan itu. Kalau saksi yang meringankan itu saksi biasa. Siapa saja? Saya no pilih ya. Kecuali Rocky Gerung, saya mau announce. Tanggal 20 dia akan diundang sebagai ahli. Sebagai ahli politis, ahli budaya, dan filsafat. Kita perlukan pendapat beliau nanti. Bagaimana itu menjadi suasana yang terang benderang gitu loh. Oke, begitu menurut saya. Bang Boy, apakah dari pihak pelapor sendiri harapannya ini ke persidangan? Ya sejak awal saya bilang Mbak, kita yakin masuk persidangan dan biar supaya terang benderang, supaya RRT atau teroris ini yang ngaku-ngaku peneliti, ini peneliti apaan? Penelitian kok teriak-teriak di jalanan. Namanya peneliti itu dia bekerja dengan data dan fakta. Bukan ngoceh-ngoceh di mana-mana, mempengaruhi masyarakat supaya bela dia segala macam. Saya kira nggak benar tuh. Dan itu penelitian juga kita pertanyakan juga kan. Penelitian seperti apa? Model seperti begini, kualifikasi seperti begini, yang ujaran kebencian, ujaran kebohongan segala macam. Saya kira ini bukan model penelitian ini. Bukan peneliti menurut saya. Menurut kami bukan peneliti. Dan kami yakin kasus ini berjalan karena anjuran untuk RJ ditolak mentah-mentah. Biarkan proses hukum berjalan. Ya. Dari Prof sendiri pandangannya seperti apakah memang persidangan ini merupakan salah satu jalur terbaik yang harus diambil oleh penyidik? Menurut saya pilihan yang tepat, karena itu adalah negara hukum, karena konfigurasi kita eksekutif, yudikatif, dan legislatif kan. Ketika kemudian ada warga negara yang bersengketa, maka kemudian forum penyelesaiannya melalui lembaga yudikatif dan dalam hal ini adalah pengadilan. Maka untuk itu saya kira ini adalah sebuah tontonan ya yang menarik nanti dan sekaligus harapannya menjadi tuntunan juga. Jadi bahwa ini kita sudah cukup lama ya membahas tentang ini, harapannya juga bisa memberikan nilai manfaat kepada masyarakat itu apa sebetulnya ini. Apakah kemudian ini akhirnya nanti ke depan supaya orang lebih hati-hati dalam membuat arsip dokumen pribadi, atau pada sisi yang lain supaya orang hati-hati membuat sebuah narasi sehingga tidak berdampak pada hukum. Jadi saya kira ini yang terpenting adalah tidak sekedar kita menyelesaikan perkara ini, tapi adalah bagaimana mengkapitalisasi setiap fenomena ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi masyarakat, bagi para generasi muda, dan akhirnya bisa mengemas supaya nanti bisa lebih
jadi perbaikan bagi bangsa dan negara. Maka pilihan melalui instrumen pengadilan, saya kira suatu pilihan yang tepat. Disitulah kita tunggu pembuktian yang sebenar-benarnya, bagaimana jaksa membuktikan dakwaannya, bagaimana terdakwa melalui penasihat hukum yang melakukan pembelaan, dan bagaimana hakim sebagai wakil Tuhan di dunia bisa memberikan representasi keadilan, kebenaran, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Harapannya adalah ini menjadi tonggak yang lebih baik bagi bangsa Indonesia ke depan. Gitu. Baik, terima kasih Prof, terima kasih Bang Boy, terima kasih juga Bang Jamada. Tentunya itu yang menjadi harapan kita semua dan juga kita lihat nanti bagaimana perkembangan dari kasus ini. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini menghadirkan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.